Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk yang menonton video ini. Saya Ahmad Randy Adianto dari kelompok 5 ingin mempresentasikan normalisasi database yang sebagian dari tugas database yang diberikan oleh Bapak Andreas Perdana. Anggota kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri Ahmad Randy Adianto dengan NPM 22010620, Irino Nugraha 22010026, Dimas Junardi Putra 22010009, dan Hendika Purnomo 22010052. Untuk pengertian sendiri, normalisasi database adalah proses memperbaiki struktur database untuk mengurangi duplikasi data, memastikan dan konsentrasi data dalam database. Tujuan normalisasi database adalah untuk mengorganisir data dalam struktur yang efisien dan mudah dimengerti. Adapun fungsi normalisasi database adalah proses mengorganisasi data dalam database dengan tujuan untuk mengurangi duplikasi data, memastikan konsistensi data dalam database, dan berikut adalah fungsi normalisasi database antara lain mengurangi duplikasi data, meningkatkan konsentrasi data, meningkatkan efisiensi database, memudahkan pengelolaan data, dan mengurangi desain database. Yang selanjutnya fungsi tahapan. Proses normalisasi database terdiri dari beberapa tahapan yang umumnya terdiri dari 4 hingga 5 tahapan, tergantung pada kebutuhan bisnis dan lingkungan database. Tahapan pertama 1NF. Tahap pertama normalisasi database atau 1NF adalah tahap dasar normalisasi. Pada tahap ini, setiap kolom dalam tabel harus memiliki nilai otomatik, artinya tidak ada nilai yang dapat dibagi lagi menjadi nilai yang lebih kecil. Selain itu, baris dalam tabel harus unik, sehingga tidak ada duplikasi data dalam tabel. Tahap 1NF memastikan bahwa setiap entitas dalam database direpresentasikan dengan benar, dan bahwa tidak ada duplikasi data dalam tabel. Tahap kedua, 2NF. Tahap kedua normalisasi database atau 2NF memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel bergantung pada kunci utama tabel. Dalam tahap ini, setiap tabel harus memiliki kunci utama yang unik dan tidak ada atribut yang bergantung pada hanya sebagian dari kunci utama. Jika ada atribut bergantung pada hanya sebagian dari kunci utama, atribut tersebut harus dipindahkan ke tabel yang berbeda. Tahap 2NF memastikan bahwa tidak ada redundansi dalam data tabel. Baik, tahap ketiga 3NF, normalisasi database. Tahap ketiga normalisasi database atau 3NF memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel bergantung hanya pada kunci utama tabel dan tidak pada atribut non-kunci lain dalam tabel. Dalam tahap ini, setiap tabel harus memiliki kunci utama yang unik dan tidak ada atribut yang bergantung pada atribut non-kunci lain dalam tabel. Tahap keempat, 4NF. Tahap keempat, normalisasi database atau 4NF memastikan bahwa tidak ada ketergantungan multi-volume dalam tabel. Dalam tahap ini, setiap tabel harus dibagi menjadi tabel yang lebih kecil. Untuk menghindari ketergantungan multi-volume, jika ada ketergantungan multi-volume dalam tabel, tabel harus dibagi menjadi beberapa tabel untuk memisahkan informasi tersebut. Tahap 4NF memastikan bahwa tidak ada redundansi data dalam tabel dan menghindari ketergantungan multi-volume. Tahap kelima, 5NF. Dalam proses normalisasi database, setiap tahap harus dilakukan secara berurutan. Misalnya, tahap 2NF tidak dapat dicapai tanpa mencapai tahap 1NF terlebih dahulu. Setiap tahap normalisasi database meningkatkan konsistensi dan keandalan data, serta mengurangi redundansi data dalam database. Namun proses normalisasi database juga memiliki beberapa kelemahan. Proses normalisasi database dapat menyebabkan kompleksitas database yang tinggi dan penggunaan sumber daya komputer yang lebih besar. Selain itu, proses normalisasi database dapat membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar untuk desain database yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah contoh. Kita akan mengambil contoh pada nota pembelian yang ada di samping. Ya, di situ ada yang pertama nomor nota, yang kedua kode barang, yang ketiga nama barang, yang keempat jumlah barang, yang kelima tanggal pembelian, yang keenam harga barang, yang ketujuh jumlah harga, yang kedelapan total harga, yang ke-9 nama toko, yang ke-10 alamat toko.
Nah, yang pertama ada 1 NF. Bentuk normal terhadap pertama pada tahap ini, kita harus memastikan tidak ada data atribut yang sama. Semua harus bernilai automatic. Dan jika dilihat pada data di atas, tidak ada atribut yang sama. 2NF. Pada bagian ini kita harus memastikan atribut non-kunci harus terhubung langsung dengan atribut kunci. Atribut non-kunci yang pertama, nomor nota, kode barang, nama barang, jumlah beli, tanggal, harga, jumlah harga, total harga, nama toko, alamat toko. Yang ketiga, 3NF. Tahap selanjutnya, kita harus memastikan tidak adanya ketergantungan transitif pada atribut lain. Barang, kode barang, nama barang, harga barang, toko, nomor nota, nama toko, alamat toko, pembelian, nomor nota, kode barang, jumlah barang, dan harga. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.